Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ta'lim pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana hukumnya orang tua yang melakukan kedurhakaan terhadap anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana kewajiban kita selaku anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata-kata qadha di dalam Al-Qur'an merupakan penetapan hukum yang tegas, dan ketika dilanggar maka itu merupakan satu pelanggaran berat. Jadi bukan penetapan hukum biasa. Wa qadha rabbuka, dan Allah telah memutuskan, menetapkan hukum. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua wajib berbuat ihsan. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata-kata khaira, wabil walidaini khaira, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sebetulnya terjemahan yang lebih tepat, ihsan itu adalah di atas baik. Saya ingin memberi contoh sederhana, umpamanya ada seorang ibu yang ingin menyeberang jalan umpamanya, dan sudah lanjut usia, kemudian kita berada di sebelahnya. Dan juga banyak orang-orang yang lain. Kemudian kita diam saja, lalu kemudian ibu itu meminta kita untuk menolong menyeberangkannya ke tepian yang lain. Lalu kemudian kita membantunya. Nah, ini disebut dengan perbuatan baik. Melakukan setelah diminta. Tapi jamaah rahimakumullah, yang disebut dengan ihsan itu adalah sesuatu yang berada di atas tingkatan kebaikan. Kembali kepada contoh tadi,
Dari sekian banyak orang yang ada di jalan itu, ketika kita melihat bahwa ibu itu kesulitan untuk menyeberang, lalu kemudian tanpa diminta, kita menolong dia untuk menyeberang, maka itulah salah satu bentuk ihsan. Jadi ihsan ini hanya bisa dilakukan oleh para pecinta kebaikan. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, ihsan ini dilakukan oleh orang yang sudah di dalam hatinya ada semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ihsan hanya berlaku pada amal-amal soleh. Sekali lagi, ihsan hanya berlaku pada amal-amal soleh. Di antaranya berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga jamaah rahimakumullah, para ulama membagi tingkatan bakti kepada orang tua ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah berbakti pada saat diminta. Apapun yang diperintah oleh orang tua, dia kerjakan. Apapun yang diinginkan oleh orang tua, setelah disampaikan oleh orang tua, dia akan berusaha untuk cukupi. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, di atas tingkatan yang pertama adalah memberi sebelum orang tua mengatakan atau mengutarakan keinginannya. Membantu, menolong sebelum orang tua menyampaikan dan mengutarakan kebutuhannya. Ini tingkatan berikutnya. Lalu kemudian tingkatan yang tertinggi dari berbakti itu adalah ihsan. Melakukan apapun sebelum diminta dan memprioritaskannya bahkan dari kebutuhan-kebutuhan pribadinya sendiri. Memprioritaskan orang tua bahkan dari kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Jadi ketika seorang anak menjadikan kebutuhan orang tuanya sebagai prioritas, keinginan orang tuanya sebagai titah yang melebihi titah raja, dan itu dilakukan sepenuhnya karena rasa cinta, maka inilah bakti yang paling tinggi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bahkan Allah sandingkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Artinya ketika seseorang durhaka, maka jamaah rahimakumullah levelnya sudah sama dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kalau seandainya orang yang durhaka itu Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran dengan dosa yang sangat besar. Seperti dosa orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jamaah rahimakumullah, bagi yang saat ini sedang merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia, bagi sahabat surga yang saat ini di rumahnya ada orang tua yang dia rawat dan orang tuanya sudah lanjut usia, atau tidak satu rumah tetapi bolak-balik merawat orang tuanya, bolak-balik mengantarnya ke rumah sakit, bolak-balik mengantarnya terapi. Maka jamaah rahimakumullah, saya ingin mengucapkan ribuan kata selamat. Karena Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk menjadi penghuni surga terdepan dengan bakti kita kepada orang tua kita yang sudah lanjut usia dan masih bisa kita rawat. Imma yablughanna indakal kibara.
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Kata Allah, kalau seandainya ada di antara orang tuamu atau kedua-duanya yang mencapai usia lanjut dan hidup bersamamu, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ada 3 hal yang wajib kita perhatikan ketika kita merawat, menghadapi orang tua yang sudah lanjut usia. Yang pertama adalah fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali mengeluh baik dengan lisan, hati, dan pikiran. Dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uff. Dalam bahasa Arab, uff itu adalah kalimat keluhan yang paling ringan. Kalau ada kalimat keluhan yang paling ringan, lebih ringan dari uff, maka Allah pasti akan menggunakannya di dalam ayat ini. Tapi uff ini adalah kata ungkapan keluhan yang paling ringan dalam bahasa Arab. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Allah melarang kita untuk mengeluh sedikit pun ketika kita merawat orang tua kita yang sudah lanjut usia. Baik dengan ucapan, hati, ataupun pikiran. Ketika itu terjadi, segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah perlindungan dari Allah dari segala godaan syaitan. Karena jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan, kalau ada seorang anak yang merawat orang tuanya atau berjumpa dengan orang tuanya yang masih hidup, lalu kemudian orang tua itu tidak membuatnya masuk ke dalam surga, artinya sang anak ini merawatnya tidak baik, atau merawatnya baik tetapi mulutnya tidak dijaga terhadap orang tuanya, maka kata baginda Nabi, raghima anf, raghima anf, raghima anf. 3 kali Rasulullah mengulang, orang seperti ini adalah orang yang kira-kira posisinya sama dengan orang yang hidungnya ditempelkan di tanah. Setinggi apapun jabatan dia, ketika dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya secara semestinya, maka dia seperti orang yang hidungnya ditempel ke tanah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, wala tanharhuma. Janganlah engkau hardik keduanya. Jamaah rahimakumullah. Seseorang akan menghardik kalau sudah jengkel luar biasa. Kalau sudah kesal luar biasa. Bisa saja seseorang menghardik orang lain karena jengkelnya sudah tidak tertahankan. Nah, jamaah rahimakumullah, konteks larangan menghardik di sini adalah kepada orang tua. Jamaah rahimakumullah, ketika berbicara dengan orang tua yang masih ada, namun sudah lanjut usia, jaga intonasi kita. Jangan sampai intonasi kita meninggi karena didorong oleh emosi yang bahan bakarnya adalah kekesalan dan akumulasi kejengkelan selama mengurus beliau dari hari ke hari dalam jangka waktu yang sangat lama dengan mengeluarkan pengorbanan, meninggalkan keluarga, menyisihkan pendapatan, kemudian menguras pikiran dan perasaan, dan bahkan jamaah rahimakumullah barangkali harus mengalahkan waktu mereka untuk suami, istri, dan anak-anak tercinta. Akumulasi ini kemudian menjadi bahan bakar untuk meledaknya emosi dan kemudian menghardik orang tua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada sahabat-sahabat surga kita. Apapun yang dilakukan oleh orang tua kita di masa tuanya, itu jauh dari apa yang kita lakukan kepada orang tua kita di masa kecil kita. Karena itu jamaah rahimakumullah, satu ibu bisa mengurus 10 anak. Tapi belum tentu 10 anak bisa mengurus seorang ibu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Setiap ibu yang bergabung di majelis taklim ini pasti tahu bagaimana rasa sakitnya ketika melahirkan anak-anaknya. Tetapi ketahuilah bahwa kata-kata seorang anak yang kasar, dengan nada yang tinggi, dengan tatapan mata yang tajam, itu jauh terasa lebih sakit bagi seorang ibu daripada ketika melahirkannya. Jamaah rahimakumullah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala tanharhuma. Jangan kau hardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Pemilihan kata di dalam Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah kemudian menggunakan karima, perkataan yang mulia, bukan hanya perkataan yang baik, tapi perkataan yang mulia, memuliakan orang tua kita. Jamaah rahimakumullah, barangkali orang tua kita orang hebat di masa mudanya, tetapi kemudian ketika kembali kepada arzalul umur, dalam hidup manusia ada satu tahapan yang disebut dengan arzalul umur, yaitu tahapan usia yang paling menghinakan, di mana kemudian secara fisik, secara daya ingat, kemampuan indera, sudah semuanya merosot. Sangat lemah. Dan tidak ada lagi yang membutuhkannya. Justru dia yang membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, jamaah rahimakumullah, tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang tua kita. Apapun yang terjadi, bahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kotoran sekalipun, wajib seorang anak untuk mengucapkan kata-kata yang mulia kepada kedua orang tuanya yang sedang dirawatnya. Jamaah rahimakumullah, inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari para anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. 3 hal. Jangan mengeluh sedikit pun. Kemudian yang kedua, jaga intonasi bicara. Kemudian yang ketiga, ucapkan kata-kata dan kalimat yang memuliakan orang tua dalam keadaan apapun. Lalu jamaah rahimakumullah, apa yang harus dilakukan oleh seorang anak jika orang tuanya tidak menyayangi tapi justru menyakitinya, menelantarkannya, tidak mau mengurusnya? Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah riwayat di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, ada seseorang yang datang kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, mengeluhkan anaknya yang durhaka. Dia mendatangi Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang waktu itu menjadi Amirul Mukminin. Anak itu dibawa oleh sang ayah. Lalu kemudian sang ayah pun menceritakan sikap anaknya yang durhaka. Dan kemudian Sayyidina Umar memanggil anak tersebut. Lalu kemudian menegur apa yang sudah dilakukan anak tersebut. Jamaah rahimakumullah, ini pelajaran yang luar biasa. Bahwa kedurhakaan anak pada masa itu dilaporkan kepada pimpinan tertinggi umat Islam di seluruh dunia, khalifah. Dan khalifah memberikan perhatian yang besar, bahkan menanganinya sendiri masalah ini. Bisa saja Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan orang lain untuk mengurus masalah ini, karena Sayyidina Umar bin Khattab juga masih banyak urusan yang lain yang harus diurusnya sebagai khalifah. Tetapi beliau memilih untuk menyelesaikannya sendiri. Karena beliau faham betul bahwa masalah ini adalah masalah yang serius dalam suatu negeri. Karena keluarga adalah fondamen dari suatu negeri.
Dipanggillah sang anak oleh Sayyidina Umar, dan anak itu kemudian bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah seorang anak memiliki hak atas orang tuanya?" Lalu kemudian Sayyidina Umar membenarkan perkataan anak tersebut. Sembari Sayyidina Umar menjelaskan bahwa hak seorang anak adalah ayahnya memilihkan calon ibu yang terbaik untuknya. Hak seorang anak adalah memberinya nama yang baik. Dan hak seorang anak terhadap orang tuanya adalah mengajarinya tentang Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, ini yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Hak seorang anak atas orang tuanya. Ayah memilihkan ibu yang terbaik untuknya. Kemudian memberi nama yang baik dan mengajarinya tentang Al-Quran. Lalu kemudian setelah dijelaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, anak tersebut berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku ini tidak melakukan satu apapun dari apa yang Tuhan sebutkan itu." Jamaah rahimakumullah, bisa kita bayangkan perasaan anak yang dipanggil oleh Sayyidina Umar ini. Pastilah anak itu sangat tertekan. Pastilah anak itu kecewa. Pastilah anak itu dalam keadaan kebingungan yang luar biasa. Sehingga barangkali secara tidak sadar sudah mulai tumbuh rasa benci kepada kedua orang tuanya, wabil khusus kepada ayahnya dalam kisah ini. Sedangkan membenci ayah, membenci ibu adalah sesuatu yang dikatakan kufrun. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa membenci ayah itu adalah kufrun. Suatu bentuk kekafiran. Namun kekafiran di sini yang dimaksud adalah bukan kufrul millah, tapi kufrun ni'mah. Karena kafir itu ada dua macam. Ada kufrul millah, kafir agama, yang membuat seseorang itu menjadi murtad karena sudah mengingkari agama. Kemudian yang kedua, kufrun ni'mah, mengingkari nikmat, yang disebut dengan kufur nikmat. Dan ini tidak membuat seseorang murtad atau keluar dari agama Islam. Kufrul millah dan kufrun ni'mah. Jamaah rahimakumullah, dalam konteks seorang anak membenci ayahnya, baginda Nabi mengatakan itu merupakan kufrun ni'mah, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun orang tua kita, seorang anak secara manusiawi pasti kecewa. Seorang anak secara manusiawi pasti sangat bersedih. Seorang anak secara manusiawi pasti akan bingung menghadapi orang tua yang dia harapkan kasih sayangnya tetapi justru menelantarkannya. Namun jamaah rahimakumullah, jangan pernah lupa bahwa syariat Islam mengingatkan, seburuk apapun orang tua, kita harus ingat bahwa dialah yang sudi untuk mengandung, lalu kemudian melahirkan. Meskipun bukan dia yang mengurus, tetapi jangan lupa bahwa dialah yang sudah 9 bulan bertahan, mempertahankan keberadaan anak itu di dalam perutnya. Meskipun orang ini mengatakan saya tidak mengharapkan kelahirannya, tetapi faktanya adalah bahwa wanita itu tetap merawat janin di dalam perutnya selama 9 bulan. Jamaah rahimakumullah, tidak ada di dunia ini yang sempurna. Orang yang beriman selalu berpikir positif. Dalam kegelapan yang sangat pekat, menutupi seluruh pandangan, fokus pada satu cahaya dan satu titik terang. Itu akan membuat seseorang jauh lebih tenang dalam hidupnya. Jamaah rahimakumullah, anak ini kemudian berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak melakukan satu apapun dari apa yang disebutkan oleh Anda. Dia tidak memilihkan ibu yang baik untukku." Jamaah rahimakumullah, ternyata ibunya adalah seorang wanita beragama Majusi yang kemudian jamaah rahimakumullah merupakan bekas budak beragama Majusi. Lalu kemudian dia memberi nama kepadaku Ju'lan. Ju'lan dalam bahasa Arab itu artinya adalah tikus, tapi lebih spesifik lagi, tikusnya ini apa yang kita kenal dengan curut. Jadi ayahnya memberi namanya Ju'lan.
Dan kemudian dia pun berkata, dia tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran. Dia tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran. Masya Allah. Ini teguran untuk kita, jamaah rahimakumullah, para orang tua. Pernahkah kita membaca Al-Quran bersama-sama putra-putri tercinta kita di rumah? Atau sekedar kita bersama-sama putra-putri kita makan-makan. Bersama-sama putra-putri kita jalan-jalan dan rekreasi. Semuanya sangat bagus. Makan bersama keluarga, luar biasa. Pahala sunnah didapatkan. Rekreasi, berjalan-jalan bersama keluarga, anak-anak tercinta, pahala sunnah akan didapatkan. Namun jamaah rahimakumullah, pernahkah kita memanggil anak-anak kita secara khusus untuk berkumpul bersama kita, kemudian bersama-sama membacakan Al-Quranul Karim? Kalau belum, jangan ditunda untuk segera melakukannya. Jamaah rahimakumullah, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai hal ini, bagaimana hukumnya kedurhakaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kesimpulannya, bagaimanapun orang tua terhadap anaknya, maka sang anak tetap wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau dia kemudian tidak bisa menerima kondisi tersebut, semakin membenci orang tuanya, bahkan ketika menikah dia tidak ingin orang tuanya itu hadir? Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wala 'aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alhamdulillah, Buya. Bapak Ibu. Sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum.